Halo, kembali lagi di channel Andi Agusman yang membahas tentang flora dan fauna. Ya, kali ini kita akan ke tempat ayam kalkun. Nah, ini dapat informasi lagi dari Pak Gumanti nih. Jadi kita ke tempat Pak Zul, sudah janjian dan akan ke sana. Kita intro dulu langsung ya. Sama tuannya. Kluk kluk kluk. Kluk kluk kluk. Selamat sore Pak Zul. Selamat sore Pak Andi. Nah, makasih Pak sudah diizinkan nih datang ke tempat Pak Zul untuk melihat ayam kalkun nih. Ya. Boleh disebutin enggak Pak nih jenis ayam kalkun itu ada berapa sih Pak? Kalau Bapak. yang kita sebenarnya banyak sekali ya, tapi yang kita punya ini ada 3 di sini. Yang pertama itu ada Black Spanish, yang hitam itu, yang polos, hitam polos. Oh, yang hitam itu ya. Ada insert video foto. Iya. Terus ada Bourbon Red yang coklat merah, yang kemerahan. Terus ada lagi yang bronze. Kemudian kalau cara merawatnya nih Pak untuk ayam kalkun itu sendiri. Iya, sebenarnya ayam kalkun ini merawatnya gampang ya. Tapi bisa dikatakan gampang, bisa katakan susah juga. Kalau dibilang gampangnya, ya mungkin kalau kita yang tahu ya. Misalnya kalau yang baru netas sampai umur 2 bulan itu dia masih perlu pencahayaan, karena dia malam itu masih makan. Terus dia juga masih belum tahan dingin ya. Terus apalagi kalau musim ada banyak nyamuk. Oh, dia nggak tahan, Pak? Dia nggak tahan. Dia kalau digigit nyamuk dia bisa kutilan, bintik-bintik. Nah itu lama-lama jadi kutil. Nah itu yang dia nanti apalagi kalau digigitnya pas di bibir dia nggak bisa makan lagi. Kasihan dia sakit nanti ya Pak? Iya, malah dia habis itu biasanya bisa mati. Jadi sampai umur sebulan itu perawatannya ya masih intensif gitu ininya ya. Jadi masih kita kasih pur murni. Jadi belum dikasih makan tambahan. Untuk sampai 1 bulan itu listriknya paling enggak masih 10 watt ya di dalam satu tempat atau kardus ya, karton rokok misalnya ya. Nah, jadi kalau misalnya dia udah sebulan ke atas, mau 2 bulan kita udah bisa pindahin ke kandang lain. Tapi saya masih kasih waring. Masih waring ya. Supaya nyamuk nggak masuk. Terus itu makanannya ya dikit-dikit udah kita kasih cacahan kangkung, dikit aja. Oh ya, dia itu makan apa sih Pak kalau ini? Kalau yang dewasa nih sebenarnya kalkun nih hampir dibilang unggas herbivora ya. Dia malah paling enak sebenarnya. Nggak boros makanannya. Maksudnya nggak borosnya kalau kita pakai pur murni, wah nggak pasti nggak balik modal. Karena sekali makan bisa setengah kilo. Jadi dia makannya seperti ini, seperti kangkung dicincang-cincangin, kasih dedak, dikasih itu konsentrat sedikit ya. Jadi vitaminnya ya Pak. Iya, jadi kalau saya ada lagi itu roti BS, roti bekas. Itu yang udah expired itu saya beli 15.000 satu karung besar. Ya kan kalau pur itu kan 11.000 1 kilo. Ya itu juga masih gandum ya Pak. Iya, kalau itu kan ada gandumnya, proteinnya, telurnya, itu malah bagus sekali. Karena kalkun ini sebenarnya ayam yang makan segala juga. Jadi sampah dapur semuanya ya dimakannya. Iya. Nah, jadi ini kalau betelurnya pun kita kalau seperti ini kan saya lepas di kebun aja dia. Oh iya, berkembang biaknya nih Pak, gimana? Iya. Nah, ini jadi kalau dia kan kalau di sini dia juga cukup respon dengan orang-orang yang ini ya, orang asing ya. Dia kalau orang asing masuk dia pasti ribut. Jadi kadang-kadang dia juga jadi alarm di sini ya. Sama dengan ayam mutiara sifatnya. Jadi kalau ada orang asing masuk, dia ribut. Iya. Itu kalau. Nah, untuk berkembang biaknya juga dia kawin ya di seperti di alam bebas seperti ini. Tapi orang ada juga yang beternaknya intensif ya. Itu dibuat kandang. Ini saya coba juga semi intensif. Jadi kandangnya di sana,
ini mainnya di sini, tapi saya pikir biarlah dia lebih bebas lagi, saya bilang kan. Nanti malam baru masuk ke sini. Masuk kandang. Jadi saya liarin, nanti kalau dia lapar kadang-kadang itu kan kangkung di sana, itu ada rawa dikit itu. Udah dia makan di sana. Itu rawanya ada di situ. Ada rawa dikit itu ya. Terus juga kangkung, apalagi enceng gondok. Udah dia makan itu aja. Tapi setiap hari saya kasih, kalau pagi itu sekitar jam 9 itu ada mamas itu yang yang biasa kasih tiap hari. Nanti jam 4 dikasih lagi. Tapi kalau siang dia udah dia makan berkeliaran, makan daun-daunan, pucuk-pucuk, rumput-rumput ini. Ya seperti saya katakan tadi, dia hampir sejenis herbivora sebenarnya ya. Jadi nggak perlu protein yang banyak. Jadi lebih cukup hijau-hijauan. Makanya kadang-kadang juga kalau saya lagi nggak ada kerja, saya ke pasar, itu kan banyak kubis apa yang nggak diambil orang. Udah saya bersihin, kasih, udah. Cincang-cincang aja. Jadi dia sebenarnya kalau mau berbisnis, kalkun ini sebenarnya enak sekali. Terus untuk tadi yang dikatakan ininya, itu pondok-pondok yang kecil-kecil itu tempat dia bertelur. Oh, itu tempat bertelur ya, Pak? Dia bertelur kadang-kadang sembarangan. Jadi kalau kita buat tempat dia bertelur itu, kita kasih seperti itu, udah bertelur di sana dia. Nanti kalau mau lihat telurnya juga bisa di sana. Terus untuk ininya kita nggak kasih dia untuk ngeram sendiri. Karena kita musim hujan seperti ini, kita khawatir basah telurnya ya, lembab. Jadi kita ada mesin. Ada mesin, Pak Dwi ya? Pak Dwi. Kita ada mesin itu selama 28 hari itu udah. Itu anak-anaknya juga ada di atas itu beda. Bisa dilihat ya. Boleh. Nah, ini tempat penetasannya ya, Pak ya? Iya, Ini telur-telur yang udah menetas ini baru dipisah tadi. Anak-anaknya ada di dalam sudah dipisah ya. Jadi kalau misalnya dia di sini 21 hari kalau ayam biasa, kalau kalkun 28 hari, nanti dia begitu pecah netas jatuh ke bawah. Nah, dia otomatis sudah suhunya di bawah 38 naik lagi dia. Iya. Jadi ini kalau mati lampu gimana nih, Pak? Sebenarnya kalau untuk ayam ini mati lampu sekitar 2 jam, 3 jam atau 4 jam pun sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Ya, kita juga jarang kan lampu lama ya, Pak? Iya. Coba saya ambil ini anaknya dulu ya. Ini anakan kalkunnya baru menetas, baru dipisah ini. Bedanya di mana sih, Pak, kalau kalkun sama ini yang Black Spanish? Dia lebih besar ya. Ini anak yang bronze. Dua. Ini baru netas bener, Pak? Ini baru kemarin. Oh, sudah besar. Iya, kalau kalkun memang cepat besarnya. Iya. Ini yang 50.000. Ya, kalau segini biasanya 50 ribuan. Oke, Pak. Oh ya, Pak, nanya ini ya. Kemudian kalau untuk kalkun ini dari kecil sampai besar, itu berapa lama sih umurnya? Berapa lama? Biasanya kalau yang kalkun anakan itu 1 sampai 3 bulan. Sudah besar. Itu anakan. Nah, 3 bulan sampai 6 bulan itu remaja. 6 bulan sampai 9 bulan itu siapan. Kalau yang seperti ini, Pak? 9 tuh bulan bertelur. Kalau ini umurnya udah ada yang setahun, ada yang 10 bulan, 11 bulan. Ini sedang produktifnya. Produktifnya ya. Nanti kalau mau lihat itu telur-telurnya masih. Oh, ada telurnya? Ada, dia pasti ada telurnya itu. Ya. Nah, kita lihat ayam. Iya, ini saya nggak tebas biar aja. Saya buat biar aja alami untuk makanan dia masalahnya kan. Apalagi kalau musim panas. Ya, nah ini seperti ini dia bertelur di sini. Ya? Iya. Itu ada berapa itu? Ada telurnya. Ada 2. Ini belum diambil ya, Pak? Belum. Dan 2 di sana juga. Coba ada berapa tempat mungkin ya? Itu satu. Iya. Oh, ada yang ngeram malahan. Itu Bourbon Red yang ngeram itu. Bourbon Red. Itu kalau kita ini, Pak, kan kalau lihat di YouTube itu ada yang dikejar itu. Enggak, ya kan. Nah, ini dia lagi ngeram. Kayak ayam biasa ya? Iya, dia ngeram seperti ayam biasa lagi. Kayak ayam biasa.
jenis unggas lah Pak. Iya. Saya saking bebasnya bebek atau unggas lain di sini bebek aja ngeram. Orang kan bilang bebek air tuh nggak bisa ngeram. Tempat saya ngeram. Ngeram. Kemudian Pak, kalau untuk apa itu? Yang kalkun yang itu tadi bisa dimasak atau enggak? Bisa. Bisa. Kemudian harganya Pak. Iya. Yang anakan sama yang dewasa berapa nih Pak? Iya. Kalau kisaran. Itu tadi saya katakan ada kalau untuk anakan itu ya orang nggak lihat jenis lagi, biasanya kayak gitu ya. Udah harganya kalau baru netes sampai umur sebulan tuh antara 50 sampai 75.000 per ekor. Nanti kalau udah umur sebulan sampai 2 bulan antara 100 sampai 150 per ekor. Nanti kalau yang dewasa itu baru ini kalau Bourbon Red itu bisa antara 7,5 sampai 1 juta sepasang. Ya. Kalau yang Black Spanish itu antara 800 sampai 1.200.000 sepasang. Nah, terus yang bronze itu agak murah, itu yang banyak dipelihara kalkun. Kalau orang nanya kalkun biasa atau apa ya biasanya bisa dimasak, bisa itu ya. Cuman di Palembang belum terlalu ini ya. Karena kalau udah seperti Jakarta, di Jogja, mereka tuh udah di ini. Pesanan untuk kalkun tuh udah banyak untuk hotel-hotel. Palembang belum begitu familiar. Tadi tuh lihat juga sih di Google Map kalkun Palembang. Tahunya yang di Lumabang ada tuh. Oh iya, ada kalkun Lumabang ada juga ya. Gitu. Kalau lokasi Pak di sini lokasinya di mana nih? Bisa dijelasin nggak di video ini? Oh iya. Ini lokasinya di Jalan Prajurit Kemas Ali. Untuk kelurahannya di sini ini dua ilir ya. Kalau kecamatan Ilir Timur 2. Nanti Andi masukin di ini ya Pak. Iya, silakan. Link deskripsi ya. Boleh. Kalau di Google Map lah namanya. Ya. Tapi yang penting samping sekolah taman siswa. Orang paling taunya samping sekolah taman siswa Sungai Buah. Kemarin juga katanya sekolah taman siswa. Iya, taman siswa ada di Veteran ya. Tahu Veteran. Iya. Di sini Taman Siswa Sungai Buah. Oke. Teman-teman gitu. Jadi kita sudah nanya-nanya nih ayam kalkun di tempat Pak Zul. Nah ini Pak Zul sama Ibu Des. Nah kebetulan Pak Zul ini dosen di Taman Siswa ya. Taman Siswa Universitas Taman Siswa Palembang. Konsentrasinya? Ibunya juga. Oh iya. Fakultas Ekonomis ya. Nah, makasih Pak sudah memberikan kesempatan untuk buat video tentang ayam kalkun. Unik sih ayamnya Pak. Gitu saja. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Andi Agusman. Terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.